Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ma'ad. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia sehat walafiat, panjang umur, sehingga alhamdulillah dengan karunia-karunia Allah yang telah diberikan kepada kita masih dapat dipertemukan oleh Allah di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Mudah-mudahan amalan-amalan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tercurah kepada kedua kita, suri tauladan kita, baginda Nabiyunal Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya, kita sebagai pengikutnya akan mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya menyampaikan kajian di bulan suci Ramadan ini, saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan remaja Risma Masjid Jami Raudatul Jannah yang telah mempelopori kegiatan ta'lim melalui channel TV Risma TV. Mudah-mudahan ini menjadi suatu keberkahan untuk kita sebagai orang tua dan tentunya untuk masyarakat Kampung Rumbut, Pasir Gunung Selatan, Cimanggis, Depok. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian, hadirin wal hadirat, pada kajian pada malam hari ini ingin saya sampaikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika iman itu yazid wa yankus. Ada iman terkadang tinggi keimanan kita. Terkadang pula iman kita itu jatuh di bawah. Oleh karena itu, kita sebagai kaum muslimin dan muslimah, laki-laki dan perempuan, yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW untuk senantiasa menuntut ilmu di mana saja, hendaknya itu menjadi suatu kewajiban bagi kita. Pentingnya ilmu, mentajdid keimanan kita, memperbaharui keimanan kita. Mungkin saat iman kita sedang berada di bawah, ketakwaan kita sedang luntur, sedang tidak termotivasi oleh agama. Baginda Rasulullah SAW bersabda, jaddidis safinah fa innal bahra amik wa khudidzat fa inna safara ba'id. Hendaklah kalian memperbaharui perahu
Yang dimaksud oleh perahu di sini adalah keimanan kita. Keimanan kita perlu diperbaharui, perahu kita perlu diperbaharui. Dikhawatirkan ada kebocoran, dikhawatirkan yang terbesar adalah terjadinya tenggelam. Fa innal bahra amik, jadi di safinah, fa innal bahra amik. Karena pada hakikatnya laut itu amatlah dalam. Dalamnya lautan sulit untuk diukur, apalagi dalamnya kehidupan mengarungi kehidupan dunia yang fana ini. Wa khudzidzat fa inna safara ba'id. Hendaklah kita membawa bekal. Kita membawa bekal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu istiqomah dalam menjalankan syariat-syariat yang telah diajarkan oleh baginda Nabiyunal Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa kita selalu berpegang teguh kepada dua pesan warisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitabullah wa sunnatun nabi, yaitu Al-Qur'an dan al-hadis. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tadi awal saya sampaikan, saya ingin menyampaikan sebuah kajian firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Di dalam Al-Qur'an banyak penyampaian firman Allah tentang ciri-ciri ataupun tanda-tanda orang yang bertakwa. Di sini saya akan menyampaikan ciri-ciri orang yang bertakwa, salah satunya di dalam surah Al-Imran ayat 133. Wasari'u, hendaklah kalian bersegera. Sabaqat, ketika kita mempadukan antara kalimah wasari'u, kita menyegerakan, kita berlomba, sabaqat, musabaqah, berlomba untuk menjadi yang terdepan, menjadi yang utama. Dalam hal dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ila maghfiratin mir rabbikum, ketika kita ingin memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita segera datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jannati arduhas samawati wal ard, karena surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, dan dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mendahulukan orang lain ketika kita meminta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami memberikan kesempatan kepada istrinya untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dia masih melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ayah memerintahkan anaknya untuk cepat-cepat meminta ampunan kepada Allah, padahal ayahnya belum mau bertaubat. Dijelaskan di sini bahwasanya bagi mereka yang bertakwa kepada Allah tidak boleh mendahulukan orang lain, tidak boleh mendahulukan siapapun. Dia dahulukan diri dia sendiri untuk memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tentunya
ketika sudah meminta ampun kepada Allah, yang pasti dia akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat selanjutnya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, inti daripada ciri-ciri orang yang bertakwa. Di sini dijelaskan bahwasanya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yunfiqu nafaqah, orang yang memberikan nafkah dalam keadaan, baik itu dalam keadaan sempit, baik itu dalam keadaan lapang, baik itu dalam keadaan senang, baik itu dalam keadaan susah. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, tidak hanya kita melaksanakan berinfak, bersedekah ketika hanya senang. Ketika kita berinfak dalam keadaan senang, hakikatnya berinfak itu ada infak yang wajib. Infak yang wajib seperti infak berzakat, itu merupakan kewajiban. Kemudian infak yang wajib juga memberikan nafkah kepada seorang suami, seorang kepala rumah tangga, memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, memberikan nafkah makan, memberikan nafkah pakaian, memberikan nafkah pendidikan untuk anak-anaknya. Ketika dalam kesenangan, suatu kewajaran kita berinfak. Ketika anak lulus kuliah, kita selamatan buat makanan, kita berinfak. Ketika naik jabatan, kita selamatan buat makanan, kita berinfak. Acara pernikahan, walimatul arus, walimatul khitan, kita selamatan. Itu dalam keadaan fisarra, dalam keadaan senang. Tapi bagaimana kalau seandainya kita berinfak dalam keadaan dharra, dalam keadaan susah, dalam keadaan sedih, dalam keadaan miskin? Kesempatan kita yang terbesar ketika kita mendapatkan dharra untuk berinfak. Orang tua kita meninggal, kita berinfak. Adakan selamatan, adakan pengajian, kita buatkan makanan, kita bagikan kepada orang-orang yang hadir, yang mendoakan kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia. Banyak kesempatan, tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia sudah menjalankan apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang oleh Allah, menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah, maka dia sudah termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada orang bakhil. Ketika dia senang, dia tidak mau mengeluarkan infaknya, dia tidak mau mengeluarkan sedekahnya. Padahal jelas kata Nabi baginda Nabi besar Muhammad SAW, ma naqasat min sadaqatin illa yazdad wal yazdad. Tidaklah akan berkurang orang yang bersedekah kecuali akan bertambah dan bertambah. Kapan lagi kalau kita bersedekah, terutama pada bulan suci Ramadan ini, pada situasi yang sekarang ini yang menyebabkan orang-orang banyak yang membutuhkan bantuan. Ketika orang bakhil, yang dibanggakan oleh dia hanyalah harta. Orang bakhil ini ketika dia berkurang hartanya, maka dia akan merana, maka dia akan bersedih. Bahkan sampai makan pun kalau bisa seirit mungkin, padahal hartanya berlimpah, jabatannya bagus, mobilnya banyak. Di kasat mata manusia dia adalah orang yang kaya. Tapi dia bakhil, tapi dia pelit, tapi dia medit. Tidak mau mengeluarkan infaknya, tidak mau mengeluarkan sedekahnya.
Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat, saya mengajak, mari sama-sama kita saling membantu. Walaupun kita dalam keadaan sulit, walaupun kita dalam keadaan susah, paling tidak kita memberikan yang terbaik berupa tenaga, pikiran, dan lain sebagainya. Ada di luar dari kata bakhil. Di dalam bahasa Arab itu, di ayat Al-Quran juga disebut suh. Suh itu lebih parah daripada bakhil. Jadi kalau bakhil, ketika dia hartanya berkurang, dia akan bersedih. Tapi kalau suh, ketika harta orang lain berkurang, dia akan bersedih. Ini artinya apa? Artinya orang yang suh ini ketika melihat orang yang bersedekah, ketika dia melihat orang yang menyumbang dengan hartanya dia sendiri, bukan hartanya si bakhil ini, tapi hartanya orang lain, harta tetangganya, dia merasa sedih, ya. Mungkin dalam hatinya sayang-sayang dikeluarkan, ya. Uang begitu banyak dikeluarkan untuk membantu tetangganya, untuk membantu satu RT, untuk membantu satu RW. Hatinya itu sudah suh, artinya dia sudah tertutup mata hatinya dengan terlena oleh harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, "Idza azama ummatid dunya nuzi'at haibatul Islam." Apabila umatku terlalu mengagung-agungkan dunia, mengagung-agungkan harta bendanya, nuzi'at haibatul Islam, maka Islam itu akan jatuh, Islam itu akan runtuh. Karena umat Islamnya lebih mementingkan keduniawian, tidak memikirkan akhiratnya, tidak seimbang antara dunia dan akhirat. Padahal dia tahu bahwasanya harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada harta hak orang lain yang harus diberikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fisarra'i wad-dharra, dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang, wad-dharra, dalam keadaan sempit, dalam keadaan miskin, dia tetap bersedekah. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, wal kaziminal ghaiz, yaitu orang yang menahan amarahnya. Lagi-lagi di sini al-ghaiz, ada persamaan al-ghaiz yaitu al-ghadab. Jadi kalau al-ghadab itu marahnya, ketika kita marahnya itu ditimbulkan, diperlihatkan. Kita marah dengan istri kita banting pintu, kita banting piring. Kita marah sama anak kita pukul. Kita kesel sama orang itu kita katain dengan ucapan-ucapan yang jelek, ya. Itu al-ghadab. Tapi al-ghaiz, wal kazimin al-ghaiz, al-ghaiz ini amarah, dia bisa menahan amarah sampai tidak keluar kata-kata ataupun perbuatan-perbuatan yang tadi seperti banting pintu, keluar kata-kata kasar dan lain sebagainya. Dia tetap tahan. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Bisa jadi ketika kita berkendara dari rumah mau ke kantor, dari rumah mau ke pasar, dari rumah mau ke kampus, dengan hal yang sepele saja mungkin dalam satu perjalanan kita bisa memaki-maki orang, ya. Itu ghadab. Tapi al-ghaiz, dia dapat meredam sampai tidak sampai keluar
perbuatan-perbuatan ataupun kata-kata yang jelek. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya ciri-ciri orang yang bertakwa, wal 'afina 'anin nas. Orang yang senantiasa selalu memaafkan kesalahan-kesalahan sesama manusia. Ketika kita diminta maafkan kepada orang yang bersalah kepada kita, kesempatan terbaik kita adalah untuk memberikan maaf. Karena itu merupakan ciri, alamah. Kalau orang Sunda mungkin mempunyai ciri nama khas Asep. Orang Indonesia mungkin warna kulit, postur tubuh, atau bisa jadi ini alamat orang Indonesia ketika ke luar negeri, ketika dia memakai peci hitam, ya, orang-orang sana udah tahu Soekarno, ya, ciri khas, ya, alamah. Oh, ini orang Indonesia pakai peci seperti ini, peci hitam, oh orang Indonesia. Oh, namanya si Asep, oh berarti dia orang Sunda. Ini merupakan alamah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mencirikan orang-orang yang bertakwa, salah satunya adalah orang yang memberikan maaf atas kesalahan-kesalahan orang lain. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka kepada orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mempunyai kesempatan, diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan-kebaikan, untuk melakukan amal soleh, sekecil apapun amal soleh yang kita kerjakan, sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, itu tidak akan terlepas dari pantauan dan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan terbaik kita di bulan suci Ramadan ini, anggap bulan suci Ramadan ini adalah bulan suci Ramadan yang terakhir. Perbanyak membaca Al-Quran, karena Al-Quran sesungguhnya akan memberikan syafaat bagi ashabih, bagi saudaranya, bagi kawannya kelak di yaumil akhir nanti. Al-Quran akan membantu kita, Al-Quran akan menolong kita ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kajian yang singkat ini ada manfaatnya, khususnya untuk jamaah sekalian DKM, jamaah Masjid Jami Raudatul Jannah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi saya mengucapkan mudah-mudahan kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.